Saudara-saudariku terkasih, kita berjumpa dalam program Katekese Online Paroki Belinyu melalui pendalaman Bacaan Injil Harian. Selamat mengikuti. Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Matius, pasal 25 ayat 1-13. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi, karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, dan tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bahan katekesi dan renungan kita pada hari ini yang persiapkan untuk bacaan firman di hari besok, yaitu Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13. Ini memperhatikan adanya kesambungan, kecocokan dari ketiga Injil sinoptik, yaitu Markus, Matius, dan Lukas. Dan kalau kita perhatikan, maka Injil yang memuat perumpamaan 10 gadis itu hanya ada di Matius. Perumpamaan ini dihubungkan dengan pengajaran Yesus tentang akhir zaman, yakni dalam Matius pasal 24 sampai dengan 25. Bahkan dalam Injil Matius, perumpamaan ini menjadi semacam pusat atau puncak dari beberapa perumpamaan sebelumnya. Secara lebih teliti, bisa dilihat seruan ajakan yang kurang lebih sama dengan perumpamaan 10 gadis ini dan perumpamaan 2 orang perempuan dalam Matius 24 ayat 41 sampai dengan 42. Inti seruannya adalah berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu hari dan saatnya. Kalau teks Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13 ini didekati dengan teks Lukas pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13, kita menemukan beberapa hal menarik. Gadis bijak itu mengumpamakan orang yang punya visi atau cita-cita dan pengharapan. Visi tentunya pengharapan ke depan ya, dan sadar serta siap untuk segala kemungkinan yang akan terjadi. Sementara gadis bodoh itu umpama orang yang ceroboh dalam hidup dan tidak mengantisipasi segala yang akan terjadi. Tetapi sebenarnya, baik gadis yang bijak dan yang bodoh, mereka sama-sama mengetahui bahwa tuannya akan datang pada waktu yang tidak terduga. Selanjutnya, tentang pelita dan minyak tidak ada makna khusus yang harus dicari-cari, selain dalam kaitan dengan unsur pendukung dalam sikap siap sedia. Lain halnya dengan ungkapan lama tidak datang-datang yang menunjukkan secara tersirat situasi jemaat Matius yang gelisah menantikan pemenuhan janji kedatangan Tuhan,
sementara sudah banyak dari antara mereka yang meninggal sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Pertanyaannya, bagaimana nasib mereka itu? Saudara-saudariku, pastinya teks Injil Matius ini mau mengingatkan kepada kita perihal kehidupan yang terus bergerak menuju hari kedatangan Tuhan dan konsekuensi atau tanggung jawab atas kehidupan di masa sekarang ini. Ini bisa disebut sebagai ciri khas yang mesti ada dalam kehidupan orang Kristen atau murid-murid Yesus. Kita yang percaya harus terus menunggu dengan gelisah saat tergenapi hidup di bawah kuasa dan kedaulatan Allah dan menikmati kebahagiaan bersama dengan Kristus. Masalahnya, lagi-lagi muncul masalah, kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi. Kita hanya dinasihati untuk berjaga dan siap sedia. Jangan terlelap, jangan mabuk kepayang dengan hal-hal yang tidak membuat kita semakin dekat dan mencintai Yesus. Iman harus terus dikobarkan. Pengharapan tidak boleh surut hanya karena beberapa masalah sepele. Dan kewaspadaan ini tidak otomatis kita miliki. Perlu diperjuangkan sepanjang hari. Kita tidak perlu menunggu sempurna baru mau ikut dan menyerahkan diri kepada Yesus. Jangan sampai kita merasa disergap oleh kedatangan Tuhan. Saudara-saudari, hal mendasar lainnya adalah bahwa pada saat kedatangan Tuhan itu, kita tidak bisa mengandalkan jasa orang lain atau numpang amal. Atau sebaliknya, tidak seorang pun bisa mengambil alih pertanggungjawaban hidup kita pada Tuhan. Semoga kita sebagai murid-murid Yesus semakin hari semakin bertumbuh dalam kesadaran untuk terus menyambut dengan penuh kebanggaan dan antusias saatnya Tuhan datang dalam kehidupan kita. Semoga kehidupan Anda bersama dengan keluarga diberkati oleh rahmat Allah, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.